Shalom, damai di hati, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus. Senang lagi kita berjumpa pada hari ini, Sabtu tanggal 7 September 2024. Saya imani dan percaya ada sukacita kita menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu marilah kita isi hari ini dengan belajar kembali firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Tapi sebelumnya marilah kita satu di dalam doa. Segala puja, puji, sembah hormat, kami naikkan ke hadirat-Mu yang suci kudus, ya Allah, ya Tuhan kami, karena betapa besar kasih dan setia-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, sehingga kami boleh ada saat ini dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Terima kasih banyak ya Bapa, dan saat ini kami rindu sekali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, yang dapat menuntun membimbing kami ke arah yang benar. Dan tolonglah kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, curahkanlah itu supaya kami dapat memahami, mengerti, dan kami bawakan itu dalam kehidupan kami setiap hari, bahkan dalam kepelbagaian tugas pelayanan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Ya Bapa, dengan penuh kerendahan hati pula, kami memohon pengampunan dosa atas segala dosa yang telah kami lakukan kepadamu. Bersabdalah Engkau kepada kami, kami telah siap. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita membuka bagian bacaan Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 11, demikian bunyinya. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Itulah bagian bacaan Alkitab, dan marilah kita dengarkan renungan harian keluarga ini diberi judul, Karunia Rohani adalah anugerah, bukan jasa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam pelayanannya, Tuhan Yesus turut didampingi para murid. Semua murid dekat dengannya. Suatu ketika, timbul pertengkaran di antara para murid. Persoalannya sangat prinsip, yakni siapakah yang terbesar di antara mereka. Para murid ingin bertanya pada Tuhan Yesus, namun mereka segan untuk mengatakannya. Tuhan Yesus tahu apa yang diributkan mereka. Pada akhirnya, perdebatan mereka dapat dilerai dan diatasi. Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang pentingnya menjadi pelayan bagi semua orang. Karena itulah yang paling utama. Itu dalam Markus 9 ayat 33-37. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari kisah ini tersirat bahwa para murid terjebak dalam perasaan siapa yang nomor satu di antara mereka. Perdebatan seperti itu harus diakui, masih kerap terjadi sampai sekarang ini. Entah itu di dalam keluarga, di lingkungan kerja, atau pula dalam pelayanan. Ada orang-orang tertentu yang merasa sok nomor satu, paling utama, dan katanya paling berjasa. Lalu kemudian menuntut pengakuan, meminta perhatian, dan bahkan merasa berhak mendapatkan imbalan atas jasa. Jemaat Korintus diakui Paulus tidak kekurangan dalam hal karunia rohani. Mereka harus merasa bangga karena keberadaannya bisa bermanfaat bagi persekutuan. Namun yang terjadi, mereka berselisih siapa yang nomor satu. Menjawab ini, Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua karunia rohani diberikan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu, keliru anggapan kalau karunia tertentu kedudukannya paling utama dan terpenting. Orang Kristen tidak memilih karunia mana yang akan diberikan kepadanya, karena pembagian karunia-karunia ditentukan oleh kehendak Roh. Bandingkan dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 4.
Pemberian itu didasarkan pada anugerah, bukan jasa. Sekali lagi, didasarkan pada anugerah, bukan jasa. Karenanya tidak ada yang lebih mulia atau tidak ada yang kurang baik. Mereka pun diajak untuk saling atau harus menghormati dan melengkapi. Jangan saling memegahkan diri, sebab semuanya itu adalah anugerah dari Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa dalam persekutuan gereja atau tubuh Kristus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat penonjolan diri dan mengklaim karunia yang dimilikinya. Ada yang beranggapan bahwa itu adalah usahanya. Ada juga yang memahami itu adalah pemberian Tuhan, tapi salah dalam menggunakannya. Mungkin ada jemaat yang menilai bahwa karunia-karunia rohani sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani seseorang. Anggapan mereka semakin banyak memiliki karunia rohani, maka semakin tinggi kualitas spiritualitas. Mereka menyangka dengan segala pencapaian itu, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Saudara-saudara, akibatnya terjadi persaingan rohani yang tidak sehat dalam gereja. Saling mengklaim paling benar dan berjasa, bahkan setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa daripada yang lain. Firman Tuhan saat ini sebagai ajakan Paulus bagi kita, sebagaimana dalam 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dan kasih karunia Allah. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, firman-Mu telah terberi. Biarlah firman ini Tuhan dapat menuntun membimbing kami untuk melakukan kehendak-kehendak-Mu sesuai karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Dan nama-Mu dimuliakan. Dan biarlah melalui kami akan menebarkan peran firman Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, Engkau memberkati kami semua, jemaat-Mu, dan juga pelayan khusus, badan pekerja, para pendeta, perangkat pelayanan gereja Tuhan Timur Media, yang senantiasa menyebarkan terang firman Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Dan kami juga berdoa bagi siapapun Tuhan yang mengikuti kegiatan ibadah renungan harian setiap hari. Diberkatilah mereka, disertailah mereka, dan dikabulkan doa yang mereka minta, doa yang mereka harapkan. Yang sakit Engkau jamah dan Engkau pulihkan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Badan Pekerja Majelis Sinode dan juga Badan Pekerja Majelis Wilayah dan juga Badan Pekerja Majelis Jemaat Bumi Maranatha Selatan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan. Biarlah Engkau memberkati termasuk Jemaat Bumi Maranatha Selatan Volume 1 sampai Volume 27. Seluruh keberadaan hidup kami Tuhan, pergumulan kami, masalah kami yakin dan kami percaya kami dapat menyelesaikan bersama Yesus Kristus. Dan jika ada dalam pergumulan sakit, Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang dalam beban kehidupan, Tuhan tolong pertetapkan hati mereka. Terima kasih banyak Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami mohon Engkau sertai, Engkau jaga. Demikian juga pemerintah kami yang ada di daerah provinsi Sulawesi Utara, kota Temohon ini. Tuhan Yesus menyertai agar semua apapun yang senantiasa diprogramkan, dikerjakan, semuanya boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada keamanan, ada kedamaian. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, seluruh hidup kami di bulan September ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Tuhan Yesus akan menjaga, mendampingi, dan menolong kami dalam tuntunan Roh Kudus. Ampun dosa kami.
Haleluya. Amin. Demikian renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.